lagi di Ruang Zaki. Kita akan membahas soal bagaimana akulturasi dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Indonesia punya sejarah panjang, bukan hanya soal bagaimana peran Belanda dalam mewarnai hukum Indonesia, tapi Prancis lewat Napoleon Bonaparte dengan The Civil Code itu juga memberikan warna bagi corak hukum di Indonesia. Cuma persoalannya, kita seringkali mengatakan bahwa Indonesia adalah civil law system. Tetapi dalam prakteknya, tidak hanya itu. Kita tahu bahwa sudah sangat jelas akulturasi hukum yang kemudian eksis di bumi pertiwi. Dari mulai misalnya Islamic law, di mana konstitusi kita itu tetap memberikan ruang bagi Aceh misalnya, dari sebuah perjanjian Helsinki yang akhirnya Aceh bisa membuat undang-undang yang di situ kemudian mengimplementasikan peraturan daerah perda syariah yang menurut keyakinan orang Aceh itu punya dimensi yang lekat ya untuk membangun sistem Aceh itu sendiri. Bahkan ketika kita bicara soal adat law, kita tahu bahwa negara yang disebut republik ini masih merawat ratusan keraton yang bersistem monarki yang ada di Indonesia. Karena sejarah Mataram dulu yang kemudian menjadi Yogyakarta misalnya, itu punya pengaruh dan sejarah yang begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Ketika negara kehabisan kas negara, maka pada saat itu Jogja memberikan berbagai macam kekayaannya untuk dihibahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Nah inilah yang kemudian menjadi menarik ketika kita bicara soal Indonesia. Bahkan ketika kita sudah melihat after Perang Dunia Kedua, semua orientasi negara membangun kembali negaranya melalui sistem bisnis dan perdagangan, terutama transnasional. Dan dari situ kita melihat bahwa ternyata berbagai macam produk hukum yang berdimensi hukum bisnis itu ya sebagian besar bercorak common law system. Dan kita tahu bahwa banyak legal scholars kita yang kemudian mengambil studi S1, S2, atau S3 di berbagai macam negara dengan sistem hukum yang berbeda. Apakah civil, apakah common law system, dan mereka pulang kemudian menjadi policy maker, menjadi legal consultant, yang pada akhirnya kemudian berimplikasi pada corak dan dimensi dari produk hukum kita. Apakah itu civil, apakah itu common law system, Anglo-Saxon, dan lain sebagainya. Nah inilah keniscayaan Indonesia. Tidak ada satupun yang kemudian dianggap paling akurat, karena semua negara itu pasti mengalami akulturasi dalam sistem hukum. Karena pada akhirnya kemudian ini bergantung pada interest, kepentingan dari negara itu sendiri. Sama seperti ideologi, ketika kita bicara soal sejarah Presiden Obama ketika menjadi presiden di termin pertama, dia datang ke negara Kuba, di mana dalam sejarah kedua negara ini paling sulit kedua pemimpin dari Amerika dan Kuba ini untuk bertemu. Tetapi Obama kemudian mengunjungi Kuba, dia belajar tentang sistem kedokteran di negara sosialis itu, di mana kemudian sistem dari negara sosialis itu dia bawa ke negara kapitalis Amerika Serikat. Hasilnya apa? Lahirlah Obamacare. Dan program ini begitu luar biasa. Dinikmati bukan hanya oleh warga negara Amerika Serikat, bukan hanya oleh imigran, tetapi oleh semua orang yang kemudian sedang berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu kemudian kita melihat bahwa ideologi sistem hukum itu tidak ada yang saklek, tidak ada yang paling, semua bergantung pada interest, kepentingan. Oleh karena itu Indonesia sudah harus mengakui bahwa satu sistem hukum yang kemudian berlaku di negara kita adalah sistem hukum yang penuh dengan akulturasi, perpaduan, kombinasi dan kolaborasi. Tanpa itu semua maka Indonesia ya tentu saja tidak akan mungkin berdiri membangun sebuah provinsi Aceh yang punya keunikan sendiri. Atau keraton-keratonnya yang setiap tahunnya menyelenggarakan festival keraton yang dia berdiri di atas negara republik. Dan masih banyak lagi. Civil law system dengan patternnya di mana semua bergantung pada hukum-hukum yang tertulis. Sementara common law system ini mengacu pada jurisprudensi. Dan
kesemuanya itu diimplementasikan, dijalankan oleh Indonesia. Oleh karena itu, mari kita kembali menggugah bahwa sistem hukum di Indonesia bukanlah sistem hukum yang dikooptasi hanya oleh satu. Tapi perpaduan itu membuat Indonesia makin kuat, makin kaya, dan inilah cara kita merespon bagaimana produk-produk hukum Indonesia ke depannya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.